Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Nyonya Dian Rita Erna, SPD. Video kali ini saya akan menyampaikan tentang rangkuman materi biologi untuk lintas minat kelas 10 IPS semester 1. Daftar isi, Bab 1, Biologi sebagai ilmu, Bab 2, Keanekaragaman hayati, Bab 3, Virus, Bab 4, Bakteri, Bab 5, Protista. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. 3.4 menganalisis struktur, replika, dan peran virus dalam kehidupan. 3.5 mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. 3.6 mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Bab 1, Biologi sebagai ilmu. Biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Biologi mencakup berbagai cabang ilmu. Objek biologi adalah kehidupan pada berbagai tingkat struktur, mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Biologi bermanfaat untuk memecahkan berbagai masalah guna meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, baik dalam bidang pertanian, peternakan, kedokteran, dan industri. Penyelidikan dilakukan dengan cara kerja ilmiah, yaitu dengan metode ilmiah yang disertai sikap ilmiah. Metode ilmiah meliputi beberapa tahapan, yaitu menemukan masalah, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, serta menarik kesimpulan. Susunan laporan hasil percobaan terdiri dari perumusan masalah dan hipotesis, tujuan, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan. Bab 2, Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara atau Oriental, sedangkan fauna di kawasan Indonesia di bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia atau Australian. Daerah penyebaran fauna Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan atau Wallace, dan kawasan Indonesia bagian timur. Plasma nutfah atau sumber daya genetik adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hilangnya habitat, pencemaran tanah,
udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan secara berlebihan, adanya spesies pendatang, dan faktor industrialisasi pertanian dan hutan. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi sistem alamiah, sistem buatan, sistem filogenetik, dan sistem modern. Bab 3. Virus. Virus adalah partikel, bukan sel atau aseluler, dan hanya menunjukkan ciri kehidupan jika berada dalam makhluk hidup lain. Virus berukuran sangat renik dengan bentuk bulat, batang, polihedral, atau seperti huruf T. Struktur dasar tubuh virus terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA saja dengan selubung protein yang disebut kapsid. Virus hidup sebagai parasit. Daur reproduksi virus dapat melalui siklus litik atau lisogenik. Daur reproduksi virus terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pelekatan, tahap penetrasi, tahap sintesis dan replikasi, tahap pematangan, dan tahap pelepasan. Virus hidup pada berbagai jenis makhluk hidup, termasuk bakteri, mikroorganisme eukariot, tumbuhan, hewan, dan manusia. Virus diklasifikasikan berdasarkan jenis inangnya, yaitu virus bakteri, virus mikroorganisme eukariot, virus tumbuhan, dan virus hewan, termasuk virus manusia. Virus dapat memberi manfaat manusia karena dapat digunakan dalam penelitian rekayasa genetika untuk kepentingan manusia. Virus merugikan karena menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Bab 4. Bakteri. Terdiri dari kingdom Eubacteria dan Archaebacteria yang merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik. Archaebacteria dipisahkan dari Eubacteria karena memiliki susunan, struktur, dan urusan asam nukleat yang berbeda dengan Eubacteria. Eubacteria. Eubacteria dikenal dengan nama bakteri. Bentuk sel bakteri yaitu bulat, batang, spirila, dan filamen. Struktur dasar sel bakteri adalah dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan, sedangkan struktur tambahan pada bakteri adalah kapsul, flagellum, pilus dan fimbria, kromosom, vakuola gas, dan endospora. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Berdasarkan kebutuhan oksigen untuk merombak makanan guna memperoleh energi, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Reproduksi bakteri terjadi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual terjadi dengan pembelahan biner, dan secara seksual terjadi dengan transformasi, konjugasi, dan transduksi. Bakteri hidup di tanah, air, dan udara, sel makhluk hidup lain, atau sisa makhluk hidup. Umumnya, bakteri hidup di lingkungan lembab atau agak basah dengan suhu 25 sampai 37 derajat Celcius. Bakteri diklasifikasikan menjadi 5 filum, yaitu
Protobacteria, Cyanobacteria, Epirocetes, Chlamydias, dan bakteri gram positif. Archaebacteria. Archaebacteria merupakan kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Archaebacteria hidup di lingkungan yang ekstrim. Berdasarkan lingkungan hidupnya, kelompok bakteri ini dibedakan menjadi bakteri metanogen, bakteri halofil, dan bakteri termoasidofil. Bakteri Eubacteria maupun Archaebacteria ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan manusia. Peran menguntungkan misalnya, beberapa jenis Eubacteria berperan dalam pembuatan makanan, fermentasi, penyubur tanah, dan bakteri metanogen dari Archaebacteria berperan dalam pembusukan sampah dan kotoran hewan. Peran merugikan misalnya, beberapa Eubacteria menyebabkan penyakit pada manusia maupun tanaman, dan beberapa jenis Archaebacteria menyebabkan kerusakan makanan yang diawetkan dengan garam. Bab 5. Protista. A. Protista yang menyerupai jamur. Protista yang menyerupai jamur merupakan organisme yang menghasilkan spora bersifat heterotrof, parasit, atau pengurai. Protista yang menyerupai jamur terdiri dari dua, yaitu jamur air atau Omycota dan jamur lendir atau Myxomycota. Jamur air umumnya melakukan reproduksi aseksual dengan menghasilkan sporangium maupun dengan spora berflagel atau zoospora. Sedangkan reproduksi seksual terjadi dengan penyatuan gamet jantan dan betina. Jamur lendir menghasilkan sel-sel amoeboid yang merupakan predator fagosit. Reproduksi dilakukan secara aseksual. B. Protista yang menyerupai hewan atau protozoa. Protozoa adalah organisme eukariot uniseluler berukuran mikroskopis dengan bentuk sel tetap atau tidak tetap dan umumnya memiliki alat gerak. Protozoa hidup bebas di lingkungan berair atau menumpang di dalam organisme lain secara parasit. Protozoa melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual, reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, reproduksi seksual dengan cara penyatuan sel gamet atau penyatuan inti sel vegetatif atau disebut konjugasi. Protozoa diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya menjadi 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Rhizopoda bergerak dengan pseudopodia, Ciliata bergerak dengan cilia, Flagellata bergerak dengan flagellum, dan Sporozoa tidak memiliki alat gerak. C. Protista mirip tumbuhan atau biasa dikenal dengan nama ganggang. Ganggang dikelompokkan ke dalam protista mirip tumbuhan. Ganggang adalah organisme eukariot uniseluler dan multiseluler berklorofil. Tubuh ganggang belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ganggang berukuran mikroskopis dan makroskopis. Ganggang uniseluler dapat berbentuk bulat, oval, atau seperti buah pir. Ganggang multiseluler dapat berbentuk benang atau lembaran. Ganggang memiliki kloroplas yang mengandung pigmen dan memiliki pirenoid untuk menyimpan cadangan makanan.
Beberapa jenis ganggang yang berupa talus memiliki generasi sporofit dan gametofit dengan bentuk sama atau berbeda. Ganggang merupakan organisme fotoautotrof yang hidup bebas di air atau di tempat lembab. Ganggang melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual, reproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Reproduksi secara seksual dengan penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Beberapa jenis ganggang mengalami pergiliran keturunan antara generasi penghasil spora atau sporofit vegetatif dan generasi penghasil gamet atau gametofit generatif. Ganggang dapat diklasifikasikan menjadi 6 divisi, yaitu euglenoid atau euglenophyta, ganggang keemasan atau chrysophyta, ganggang api atau dinoflagellata, ganggang hijau atau chlorophyta, ganggang coklat atau phaeophyta, dan ganggang merah atau rhodophyta. Ganggang bermanfaat bagi manusia antara lain sebagai sumber makanan yang dikonsumsi langsung atau sebagai bahan campuran berbagai produk industri. Terima kasih telah menyaksikan video rangkuman materi biologi untuk kelas 10 IPS semester 1. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.